Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya ingin bahas tentang banyak kasus ya di pemberitaan masih ada anak-anak yang terkena bully. Bahkan kemarin ada kasus sampai seorang anak itu membakar sekolahnya. Itu sangat miris sekali ya. Karena karena akibat dari bullying ini menyebabkan kerusakan ya itu dialami oleh semua orang ketika dia merasakan efek dari kita membuli dan orang itu dendam kepada kita. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Nah, sebelum menyikapi itu kita harus tahu dulu ya bahwa bullying ini adalah masalah yang serius dan bisa dialami oleh siapa saja. Tak hanya dialami oleh siswa-siswi yang duduk di bangku sekolah, tetapi juga bullying ini juga bisa dialami di dunia perkuliahan, di dunia kerja maupun tetangga kita. Nah, agar kita tidak menjadi korban bullying, ada beberapa cara biar kita bisa mencegah bullying ini tidak terjadi pada kita. Nah, ada 7 cara. Yang pertama adalah tunjukkan prestasi. Nah, artinya apa? Ketika orang yang melakukan bullying ini pasti dia itu memiliki iri dengki kepada kita. Nah, biar kita itu enggak terkena bullying, maka kita harus tunjukkan keunggulan kita. Kita memiliki prestasi apa? Kita tunjukkan. Nah, ketika pelaku ini ingin membuli kita karena kita memiliki prestasi yang kita tunjukkan baik itu di sekolahan maupun di lingkungan kerja, maka lama-kelamaan pelaku bully ini akan mundur. Kenapa mundur? Karena merasa bahwa korban atau orang yang akan membuli kita itu bahwa kita memiliki keunggulan. Mereka pasti akan segan ingin membuli kita. Nah, yang kedua adalah jalin pertemanan dengan banyak orang. Nah, pernahkah kamu memperhatikan bahwa korban bully itu kalau kita perhatikan itu suka menyendiri atau jarang memiliki teman. Nah, cara mencegah bullying adalah kita menjalin pertemanan dengan banyak orang. Nah, pastikan bahwa teman kita itu adalah pertemanan yang sehat dan tidak suka membuli juga. Jadi ketika korban bullying memiliki banyak teman, nah, maka pelaku akan berpikir 2 kali untuk menindas. Nah, yang ketiga adalah tumbuhkan rasa percaya diri. Pelaku bully yang akan membuli kita ya pasti memiliki semangat bahwa kita akan dibully. Maka ketika kita tahu korbannya itu merasa minder dan terpuruk, maka itu akan semakin mereka itu membuli kita. Nah, mencegah dari itu, maka kita harus apa? Membangun rasa percaya diri agar tidak terlihat minder atau takut kepada pelaku. Nah, percayalah pelaku bully akan malas menindas orang yang berani dan percaya diri. Yang keempat, cara mencegah bully yang keempat adalah tidak terpancing untuk melawan. Nah, emosi terkadang itu memicu kita untuk bertindak. Ketika merasa ditindas, kita akan bereaksi. Nah, akhirnya apa? Akhirnya banyak korban bullying yang melakukan perlawanan. Boleh-boleh saja melakukan perlawanan, tetapi kamu juga harus memikirkan bahwa pelaku akan semakin gencar menindasmu ketika kamu melawannya. Nah, cara mencegah bullying bisa dimulai dengan sikap kita tenang dan sabar tanpa terpancing untuk melakukan perlawanan. Nah, mereka pasti tidak akan melanjutkan ketika kita bersikap tenang dan sabar ketika menghadapi. Yang kelima adalah jadikan bulian ini sebagai penyemangat untuk sukses. Nah, sebagai korban bully akan merasa tidak berharga dan putus asa pastinya. Namun, untuk mencegah bullying yang menghancurkan dirimu, sikap yang harus kita lakukan adalah sikapi dengan positif semua bulian tersebut. Jadikan bulian itu sebagai sarana penyemangat agar kamu bisa meraih suksesmu. Ingat, balas dendam terbaik bukan membalas perbuatan jahat mereka, tetapi
dengan membuktikan bahwa dirimu bisa sukses dan lebih baik dari mereka yang pernah membuli kamu. Lanjut, cara yang keenam adalah jangan menunjukkan sikap takut atau sedih. Pelaku bully tentu akan merasa puas ketika berhasil membuat korbannya sedih. Nah, ketika kita sedih, takut, dan semakin terpuruk, mereka pasti akan semakin merasa puas. Nah, cara mencegah bullying yang paling efektif adalah tidak menunjukkan sikap takut atau sedih di depan pelakunya. Jika kamu terus berkonsisten menunjukkan sikap seperti ini, maka pelaku bully lama-kelamaan akan mundur karena takut. Yang ketujuh, laporkan pada pihak yang berwenang. Nah, bullying adalah masalah yang cukup serius, apalagi jika pelakunya dibiarkan tanpa sanksi yang berarti. Apabila kamu atau orang-orang di sekitarmu menjadi korban bullying, saatnya kamu menyuarakan isi hatimu dengan melaporkan tindak bullying ini kepada pihak yang berwenang. Biarkan masalah tersebut diselesaikan oleh pihak yang berwenang untuk menghentikan bullying. Nah, cara mencegah bullying ini dapat dilakukan untuk menghindari diri sendiri atau orang lain dari kasus bullying. Jangan biarkan diri sendiri maupun orang terdekatmu menjadi depresi karena dijadikan korban bullying. Nah, mungkin itu tips 7 cara menghadapi atau mencegah bullying biar kita tidak memiliki akibat yang lebih besar, maka kita harus mencegahnya dengan cara-cara itu. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menerapkan dan kita semoga bisa membantu korban-korban bullying di luar sana agar tidak terjadi resiko yang lebih besar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.